Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 15 ayat 18 hingga ke 25 dengan tajuk ini, kenapa Kristen dianiayai? Mari kita baca dari ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahawa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kerana kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu kerana namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus akan pergi meninggalkan kedua belas muridnya. Tetapi Yesus tidak akan pergi tanpa mempersiapkan murid-muridnya. Nah, Yesus telah berbicara tentang perhubungannya dengan murid-muridnya sebelum ini, yaitu saling mendiami dan saling mengasihi dalam ketaatan. Nah, sekarang Yesus akan berbicara tentang perhubungan mereka dengan dunia. Sebelum ini, perhubungan Yesus dengan murid-murid, dan sekarang perhubungan mereka dengan dunia. Nah, Yesus memberitahu murid-muridnya bahawa mereka akan menghadapi penganiayaan. Kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, kenapakah penganiayaan akan menimpa murid-murid menurut Yesus dalam teks ini? Dan yang keduanya, apa manfaat pemberitahuan awal tentang penganiayaan yang akan dihadapi murid-murid Yesus? Oke, kita lihat yang pertama. Kenapakah penganiayaan akan menimpa murid-murid menurut Yesus dalam teks ini? Yang pertama, kita lihat ayat yang 18. Dunia membenci Yesus. Dalam ayat 18 berkata ini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahawa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, kenapa penganiayaan akan menimpa murid-muridnya? Kerana mereka membenci Yesus terlebih dahulu. Ya, Yesus memberitahu murid-muridnya dari awal bahawa mereka akan dibenci oleh dunia kerana dunia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, dunia yang dimaksudkan di sini ialah dunia bahagian iblis dan orang-orang yang tidak percaya. Dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 19 ada dibagi tahu. Kita tahu bahawa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia akan membenci Yesus kerana Yesus sebagai terang telah mendedahkan segala kejahatan dan perbuatan manusia yang dilakukan dalam kegelapan.
Ya, namun mereka tidak mau berubah. Ya, Yohanes ada pernah mengatakan dalam Yohanes 3:19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yang kedua pula, murid-murid tidak lagi hidup seperti dunia karena dipilih dan dipanggil Yesus. Dalam ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Apabila murid-murid Yesus dipilih dan dipanggil untuk mengikut Yesus, maka mereka juga akan dibenci dan dianiayai karena mereka tidak lagi hidup seperti cara duniawi, ya. Dunia tidak menyukai pengasingan, ya, tidak menyukai pengasingan dari mereka, terutamanya apabila seorang anggota mereka itu ya tiba-tiba berubah dan tidak mau lagi ikut mereka. Ya, maksudnya yang berubah ini tidak mau lagi hidup menurut keinginan manusia. Dan Petrus mengatakan hal yang sama dalam 1 Petrus bab 4 ayat 4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ya, itulah sebabnya murid-murid Yesus akan dibenci karena mereka tidak lagi hidup seperti dunia. Nah, yang ketiga, kenapakah penganiayaan akan menimpa murid-murid Yesus? Yang ketiga ini, dunia tidak mengenal Allah yang mengutus Yesus. Ayat 21 ini. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya dunia mengenal Allah Bapa, mereka akan percaya juga kepada Yesus. Karena Yesus berasal dari Bapa. Yesus datang dari Bapa dan Yesus adalah satu dengan Bapa. Oleh karena dunia tidak mengenal Allah, mereka juga tidak mengenal Yesus. Dan karena itu mereka menganiayai Yesus. Dan kalau Yesus dianiayai, murid-muridnya juga akan dianiayai. Nah, itulah sebabnya dalam ayat seterusnya, ayat 20, Yesus berkata ini, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Maksudnya, jikalau mereka telah menganiayai aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Murid-murid juga akan dianiayai karena Yesus. Nah, dan ini menunjukkan kesatuan Bapa Yesus dan juga kesatuan Yesus murid-murid yang begitu nyata. Amin. Soalan kedua sekarang, apa manfaat pemberitahuan awal tentang penganiayaan yang akan dihadapi murid-murid Yesus? Nah, ayat yang ke-18, mereka tidak akan terkejut jikalau penganiayaan tiba-tiba menimpa mereka. Nah, pemberitahuan awal telah mempersiapkan mereka untuk penganiayaan yang akan datang. Nah, Petrus juga mengatakan demikian dalam 1 Petrus bab 4 ayat 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Nah, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Perhatikan perkataan ini, mempersenjatai
dirimu dengan pikiran yang demikian. Petrus di sini berbicara tentang perlengkapan senjata dan persediaan untuk bertempur atau mempertahankan diri. Jadi kita harus mempersenjatai diri, ya, mempersenjatai diri atau mempersiapkan diri dengan pemikiran ini bahwa kita akan melalui apa yang dilalui oleh Yesus. Apabila seseorang telah bersedia untuk menghadapi penganiayaan, nah perasaan takut akan dapat dikendalinya dengan lebih baik. Nah, itulah senjata terbaik yang dapat menghadapi penganiayaan. Bukan dengan melawan balik, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Mempersenjatai pemikiran kita untuk berdepan dengan penganiayaan tanpa rasa terkejut. Nah, itulah persediaan yang terbaik. Ayat 19 seterusnya, murid-murid juga tahu mereka bukan lagi menjadi milik dunia. Ya, mereka benar-benar adalah murid yang dipanggil dan dipilih Yesus. Mereka tidak lagi hidup serupa dunia. Nah, hidup mereka telah berubah. Mereka tidak mau lagi menjadi seperti dunia. Nah, itulah dia murid Yesus yang sejati, tidak mau jadi serupa dunia. Nah, ini tidak bermakna mereka harus memisahkan diri dari dunia dan langsung tidak mempedulikan lagi dunia sekeliling mereka. Mereka perlu juga menjadi saksi Kristus. Hanya bezanya sekarang ya adalah mereka tidak lagi hidup serupa dunia. Itulah bezanya. Mereka tidak lagi hidup serupa dunia. Nah, Yesus juga berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 15 dan 16 ini. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yesus berada di dunia, tetapi tidak hidup seperti dunia. Contohnya. Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus menghadiri jamuan-jamuan yang dijemput oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus tidak hidup seperti mereka. Begitulah juga dengan kita, saudara. Kita berada di dunia, tetapi tidak perlu menjadi seperti dunia. Kita dipanggil sebagai terang dan garam dunia. Kita boleh membawa perubahan dan menjadi pengaruh yang baik. Tetapi kita harus bersedia menerima penolakan. Sebab bukan semua orang suka perubahan. Terutamanya perubahan kepada hidup yang benar dan kudus. Nah, ayat 20, murid-murid Yesus akan tahu mereka dibenci dan dianiayai bukan karena mereka telah melakukan sesuatu kejahatan, tetapi karena mereka telah mengikut jejak Yesus. Ini yang pentingnya, dianiayai bukan karena melakukan kejahatan, tetapi melakukan apa yang benar. Dan mereka telah diingatkan dalam ayat 20 sebelum ini. Ayat 20 ini. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiayai aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya saudara, inilah hidup kita. Apabila sudah membuat keputusan mengikut Yesus, bila kita tidak lagi hidup seperti cara duniawi, kita akan dibenci. Tapi jangan membiarkan itu mengganggu kita. Kita berada dalam jalan yang benar, saudara. Sebab kita sudah berubah. Kita tidak mau menjadi seperti dunia. Ya, kita mau menjadi seperti Yesus yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji, hormat, dan penyembahan kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa yang termulia dan yang teragung.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Petikan firman hari ini bukannya senang untuk dicerna dan dihadam. Sebab bukan semua orang suka menghadapi penganiayaan yang menakutkan. Tapi kami tahu, penganiayaan boleh terjadi ke atas orang-orang percaya bila-bila masa. Dan sekiranya itu terjadi, tolonglah kami ya Bapak, untuk tetap menjadi setia. Menjadi setia seperti Yesus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ya Bapak, pelajaran hari ini juga adalah peringatan kepada kami untuk menjadi pengikut Yesus yang lebih sungguh-sungguh dan membangunkan dasar iman kami. Sebab kalau tidak, kami tidak akan dapat tahan uji, tidak akan dapat tahan berdiri kalau iman kami masih lemah. Ya Bapak, lakukan kerja, memurnikan iman kami, sehingga kami dapat menghasilkan iman yang benar dan memuliakan namamu. Haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.